Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman semua, malam hari ini kita mencoba untuk menjelaskan kepada seluruh halayak bahwa kita akan ada agenda besar pada hari Senin dan Selasa depan, yaitu pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025, bertempat di Solo. Nah, hari ini kita mencoba untuk memberi semacam penjelasan awal, dan hadir di tempat ini sebelah kanan saya Bang Ade, khusus datang dari Medan untuk ikut mendukung gerakan Mimbar Rakyat ini. Gerakan yang kita awali di kota Solo dan mudah-mudahan akan bergerak terus secara maraton di beberapa kota di Jawa Tengah, juga di beberapa daerah di Indonesia. Kabar terakhir sudah ada persiapan di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada di Medan, kemudian akan nyusul. Nah, kita harapkan gerakan Mimbar Rakyat ini akan bergerak terus-menerus sampai pada titik di mana wakil presiden baru terpilih yang pengganti Gibran bisa dilantik. Kita upayakan itu secepat mungkin, sesegera mungkin dengan gerakan Mimbar Rakyat dari kota ke kota ini. Hadir pada malam hari ini, sebelah kanan saya ada Mas Andika, seorang lawyer dari kota Solo yang sudah beberapa kali atau beberapa kesempatan melakukan kegiatan terkait dengan penuntutan terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya. Di sebelah kiri saya ada Mas Suroto yang sudah andil besar terhadap kesalahan ini ya. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa menjadi satu cara untuk memperbaiki. Kita berharap mendapat dukungan dari rakyat keseluruhan. Kita perlu bergerak, kita perlu bersama-sama untuk meyakinkan rakyat bahwa ini harus kita lakukan agar ada perbaikan untuk bangsa Indonesia ke depan. Demikian sebagai pengantar, silakan Kakanda dan yang lain untuk bicara satu persatu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suroto. Dalam hal ini teman-teman sejawa Tengah berwadah dalam organisasi Aliansi Prodem Jateng mendukung sepenuhnya gerakan Adili Jokowi dan Maksudkan Gibran. Walaupun 3 bulan yang lalu kita sempat berpodcast untuk ke depan bagaimana Gibran ini bisa dimakzulkan, walau secara formal jadi para jenderal sudah mengirim surat. Nah, ini tindak lanjut dari gerakan podcast kita, terus gerakan ngirim surat ke DPR RI yang belum ada respon. Jadi kami mewakili teman-teman relawan dan rakyat se-Solo Raya besok tanggal 27 ada perwakilan, ada 7 kabupaten kota, Solo, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri. Ini besok tanggal 27 kita mengadakan Mimbar Rakyat. Mudah-mudahan yang hadir juga para jenderal dari Jakarta dan mantan Ketua KPK Bang Saud Situmorang. Mungkin itu kami tetap support di darat bersama aktivis-aktivis dan gerakan relawan dan rakyat yang mendukung gerakan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ade, silakan Bang, lanjutkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam warga Nias yang ada di Solo Raya, orang Batak dan Batak Toba yang berada di Solo Raya, dan saya pastikan warga Karo juga banyak di Solo Raya. Warga Melayu apalagi pasti banyak di Sumatera Utara, dan warga-warga yang lain yang saya tidak sebut satu persatu, warga Jawa yang jelasnya yang dari Sumatera Utara. Mari kita ambil suluh perjuangan untuk Indonesia emas. Gimana Indonesia emas ke depan itu mesti orang-orang yang memahami bagaimana penataan emas, bukan orang yang tidak paham.
biar terwujudnya Indonesia emas ke depan. Maka Pak Prabowo mesti berani untuk memilih pendamping dia itu untuk diganti untuk orang yang ahli tentang menuju Indonesia emas. Jangan kebablasan lagi. Maka hari ini kalau kita bilang suluh perjuangan itu ada di Solo, kami warga masyarakat yang ada di Sumatera Utara, saya coba mewakili teman-teman yang masih setia kepada Bhinneka Tunggal Ika, masih mencintai Nusantara ini, untuk bersama-sama dengan teman-teman yang berada di Jawa Tengah untuk memulai suluh perjuangan ini, bagaimana Indonesia bisa menuju Indonesia emas pada nyatanya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir kali, Mas Andika, silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi besok pada tanggal 27 dan 28 ya, jadi 2 hari ini akan diadakan kan mimbar Rakyat. rakyat. Dalam mimbar rakyat itu jelas yang disuarakan adalah, yang pertama adalah adili Jokowi, kemudian yang kedua adalah makzulkan Gibran. Dalam artian ketika kita mencermati yang namanya adili Jokowi, ini juga bertepatan dengan 1 tahun turunnya Pak Jokowi setelah beliau lengser dari kursi kepresidenan dan balik ke Solo menjadi warga negara biasa katanya. Nah, Tanya Mas. yang kita cermati adalah hari ini itu ekonomi semakin lesu ya. Terus kemudian penegakan hukum juga tidak tegak di negara yang katanya negara hukum. Indonesia yang berlandaskan negara hukum nyatanya adalah tidak tegak. Contohnya yang paling gampang, contohnya yang paling jelas adalah Sylvester yang tidak segera dieksekusi. Kemudian banyaknya proyek-proyek mercusuar yang bermasalah, ya seperti WUS yang sekarang ini sedang viral. Kemudian juga bandara-bandara yang banyak dibangun dengan APBN dan lain sebagainya, tetapi juga ternyata tidak seperti yang digembor-gemborkan dahulu. Dan tentu saja gongnya adalah IKN yang sampai hari ini itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan benar, bahkan terancam mangkrak. Oleh sebab itu adalah warisan dari Pak Joko Widodo yang kita rasakan hari ini. Maka dari itu semua masalah-masalah itu harus ada pertanggungjawabannya, harus ada siapa yang bertanggung jawab. Maka dari itu mimbar besok itu adalah menyuarakan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah ketika kita menyambut yang namanya pemilu dan terpilihlah pasangan Prabowo Gibran, kita sebenarnya sudah mengapresiasi. Jadi sesuai dengan peraturan undang-undang kita sudah menghormati, tetapi apabila ada permasalahan di dalam pencalonan tersebut menjadi syarat dan lain sebagainya, dan itu semua mata seakan tidak melihat, ini berarti harus ditegakkan, ini berarti harus diluruskan. Bukan kepada Pak Prabowo, tetapi hanya kepada Gibran. Yang SMA-nya saja dipertanyakan. Banyak teman-teman aktivis, banyak para pemerhati, juga masyarakat banyak. Ini hal yang bisa dibuktikan. Ini hal yang bisa untuk dilihat, untuk didengar, untuk di cross check. Semuanya bisa meng-cross check kok. Ketika bagaimana sistem sekolah menengah itu di Singapura, apakah sama dengan di tempat kita 3 tahun atau hanya 2 tahun atau mungkin 4 tahun atau 6 tahun? Banyak warga negara Indonesia yang sekarang tinggal di Singapura banyak dan bisa dikonfirmasi. Tetapi ketika ada seseorang yang belajar hanya 2 tahun terus pindah ke luar negeri, ke Australia ya, ke UTS InSearch, yang mana itu bukan sekolah menengah
di Australia, karena beda negara juga tentunya berbeda peraturan